Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Bertemu lagi dengan saya Rafika Sara Aulia. Hari ini kita akan membahas mengenai penyelesaian dari soal yang termokimia 2. Oke, langsung saja. Simak baik-baik ya. Berikut merupakan soal yang akan kita bahas. Nah, jadi penyelesaiannya yang nomor 1 yaitu seperti ini. Bagian A ketika diuraikan itu menjadi persamaan termokimia ini menunjukkan bahwa reaksi pembentukan 1 mol air disertai dengan perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan sebesar 285,5 kJ. Nah, di sini perlu digarisbawahi bahwa reaksi tersebut merupakan reaksi pembentukan molekul H2O dari gas hidrogen dan gas oksigen. Nah, molekul yang terbentuk itu sebanyak 1 mol karena koefisien dari H2O pada poin A itu sama dengan 1. Nah, di sini diingat-ingat ya pelajaran kita kemarin bahwasanya nilai koefisien itu bisa saja sama dengan nilai mol. Jadi harga dari koefisien itu sama dengan harga dari mol gitu ya. Kemudian yang nomor 2 ini ketika diuraikan menjadi persamaan termokimia ini menunjukkan bahwa reaksi pembentukan 2 mol air disertai dengan perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan sebesar 571,0 kJ. Nah, untuk yang B ini untuk membentuk reaksi pembentukannya itu menghasilkan 2 mol air dari 2 gas hidrogen dan gas oksigen. Jadi dapat dilihat perbedaannya ya. Untuk yang poin A itu menghasilkan 1 mol air, kemudian kalau yang poin B itu menghasilkan 2 mol air karena koefisiennya dari yang A itu 1, kemudian yang B itu 2. Nah, kemudian untuk yang B ini merupakan hasil 2 kali lipat dari poin A. Nah, di sini dapat dilihat pada poin A bahwasanya untuk membentuk 1 mol H2O itu perlu dilepaskan kalor sebanyak 285,5 kJ. Nah, ketika 1 mol itu kalornya membutuhkan 285,5 kJ, bagaimana dengan 2 mol? Nah, di sini dapat dilihat di poin B bahwasanya ketika kita mengalihkan molnya menjadi 2 kali lipat, maka harga dari kalornya itu atau delta H-nya itu juga dikalikan 2 kali lipat. Jadi untuk yang B, untuk 2 mol berarti sama saja harga delta H-nya itu 285,5 dikali 2 yaitu 571,0 kJ. Gitu ya. Kemudian untuk penyelesaian soal nomor 2 itu seperti ini. Jadi arang atau karbon itu akan stabil ketika dia berada dalam keadaan monoatomik. Sehingga kita tulis C. Nah, arang ini dalam keadaan padatan. Sehingga fasenya kita tulis S atau solid. Kemudian ketika arang dibakar itu pasti akan melibatkan oksigen. Nah, oksigen ini akan stabil dalam keadaan diatomik. Oleh karena itu kita tulis O2 dengan fasa gas. Kemudian reaksi dari keduanya itu menghasilkan gas karbon dioksida dengan fasa gas. Kita tulis seperti ini ya. Sekarang kita menentukan delta H-nya. Nah, untuk delta H-nya ini reaksi pembakaran itu akan melepaskan kalor dari sistem ke lingkungan sehingga delta H-nya itu bernilai negatif atau reaksi eksoterm. Seperti itu ya. Oh ya, jangan lupa di sini delta H-nya merupakan delta H pembakaran sehingga ditulis delta HC.
Jadi untuk keseluruhan reaksinya yaitu C dalam keadaan solid bereaksi dengan O2 dalam keadaan gas menghasilkan CO2 dalam fasa gas dengan delta Hc atau delta H pembakaran yaitu sebesar minus 393,5 kJ per mol. Seperti itu. Kemudian untuk soal nomor 3 itu kita disuguhkan dengan harga dari delta Hf senyawa CaCO3 dalam keadaan solid sebesar minus 1207 kJ per mol. Sekarang kita akan menentukan persamaan termokimianya. Nomor 3 bagian A. Nah, karena di sini delta H F atau pembentukan dari CaCO3, maka CaCO3 ini merupakan produk sebesar 1 mol. Gitu ya. Sekarang kita taruh senyawa CaCO3 ini di bagian produk atau di sisi kanan. Tanda panah CaCO3 besar 1 mol atau nggak usah dikasih koefisien nggak apa-apa dalam keadaan solid. Nah, sekarang kita akan menguraikan dari CaCO3. Jadi CaCO3 ini terdiri dari Ca, C, dan O3. Maaf, terdiri dari Ca, C, dan O. Nah, Ca ini akan stabil ketika dia dalam keadaan monoatomik. Sehingga kita tulis saja di sini Ca dalam keadaan solid bereaksi dengan C. C di sini juga akan lebih stabil ketika dia dalam keadaan monoatomik. Sehingga ditulis saja C dalam keadaan solid dan O. Kemudian yang ketiga O. Nah, O ini dia akan lebih stabil ketika dalam keadaan diatomik. Sehingga di sini tulis O2. Karena dalam keadaan diatomik dia lebih stabil gitu. Dalam keadaan gas. Nah, sekarang kita akan menyetarakan persamaan ini. Di sini C-nya udah sama-sama 1, Ca-nya sama-sama 1 koefisiennya, jumlahnya. Kemudian C-nya juga 1. Nah, O-nya di sini 3, di sini 2. Sehingga perlu kita setarakan di sini 3/2. Sudah jadi. Sekarang tinggal kita tambahkan harga dari delta H-nya yaitu sebesar minus 1207 kJ per mol. Seperti itu. Oke, sekarang yang poin B. Jadi di sini untuk poin B itu soalnya ada delta H C atau delta H pembakaran dari delta HC dari senyawa CH3OH dalam keadaan liquid. Nah, ketika delta HC atau pembakaran berarti senyawa ini merupakan senyawa yang dibakar atau di sini berperan sebagai reaktan sebesar 1 mol. Sekarang kita coba tulis persamaan termokimianya ya. Sekarang kita tulis CH3OH liquid. Ketika reaksi pembakaran pasti dia akan melibatkan oksigen. Kita tulis oksigen atau O2 dalam keadaan gas. Kita reaksikan hasilnya itu ada CO2 dalam keadaan gas dan H2O dalam keadaan liquid. Nah, sekarang kita setarakan reaksi ini. Sekarang kita tulis di sini hanya ada 2
Di sini hanya ada 4, berarti tulis 2. Kemudian kita setarakan O-nya di sini dengan tulis 3/2. Sudah. Terakhir tinggal kita tuliskan harga dari delta H-nya, yaitu sebesar minus 638 kilojoule per mol. Selesai. Oh ya, perlu diingat ketika reaksi pembakaran pasti akan melibatkan oksigen. Ini ya. Jadi walaupun di soal itu tidak dijelaskan atau tidak tertera ada oksigennya, kita harus menambahkan oksigen gitu. Baik, selanjutnya untuk nomor 4 penyelesaiannya itu seperti ini. Diketahui ada senyawa CH4 atau metana. Ki atau kalornya itu 80,2 kilojoule dengan masanya itu sebesar 1,6 gram. Kemudian ditanyakan harga dari delta H C dan persamaan termokimianya. Jawab. Jadi ada 2 cara. Yang pertama, cara pertama yaitu dengan rumus delta HC sama dengan min Ki per mol. Nah, di sini kita butuh harga mol, kan belum diketahui. Sekarang kita cari dulu mol dari CH4, yaitu massa per mr. Masanya 1,6 gram, mr-nya itu C itu 12, hanya itu 1 kali 4 berarti 16 gram per mol. Coret-coret, hasilnya 0,1 mol. Nilai molnya udah diketahui. Sekarang kita masukkan harga Q-nya berapa? Q-nya min 802 kJ per molnya ada 0,1 mol. Hasilnya min 802 kilojoule per mol. Nah, ini cara yang pertama. Kemudian untuk cara yang kedua itu tadi diketahui bahwasanya molnya itu mol dari CH4 itu sebesar 0,1 mol dengan nilai Q atau delta H itu sebesar minus 80,2 kilojoule. Seperti ini ya. Nah, jadi kita bisa lakukan perbandingan delta H untuk 0,1. Jadi gini. Untuk 0,1 mol itu melepaskan kalor atau delta H-nya itu sebesar min 80,2 kilojoule. Nah, sekarang bagaimana dengan 1 mol?
Maaf, di sini berarti X berapa? Jadi berapa sih harga dari delta H untuk 1 molnya? Kita bisa lakukan perkalian silang. Jadi X ini atau harga dari delta HC-nya itu sama dengan minus 80,2 kilojoule kali 1, ini ya kali 1 per 0,1 mol sama dengan minus 802 kilojoule per mol. Seperti itu. Jadi ini harga delta H C untuk 1 mol CH4. Itu ya. Sekarang kita lanjut ke persamaan termokimianya. Untuk persamaan termokimianya, karena ini reaksi pembakaran, maka kita akan membutuhkan atau mereaksikannya dengan gas oksigen. Jadi di sini ada gas metana atau CH4. Fasanya gas bereaksi dengan oksigen karena ini reaksi pembakaran. Fasanya juga gas. Hasilnya itu ada CO2 berupa gas juga, kemudian H2O liquid. Kemudian kita setarakan. Di sini kita menambahkan 2. Dan di sini ada O-nya ada 2, ada 4. O-nya ada 2 sisi kiri, berarti kita tambahkan angka 2. Kemudian yang terakhir kita tambahkan harga dari delta H-nya, yaitu sebesar ini. Nilai ini minus 802 kilojoule per mol. Selesai. Selanjutnya untuk yang nomor 5 itu ada reaksi penguraian gas amonia menjadi gas hidrogen dan gas nitrogen. Diperlukan kalor sebesar 46 kilojoule setiap mol amonia. Nah, jadi ada penguraian dari gas. Di sini diketahui delta H D atau delta H penguraian dari gas amonia NH3 dalam fasa gas itu sebesar plus 46 kilojoule per mol. Sekarang kita tulis dulu persamaannya. Persamaan termokimianya yaitu NH3 dalam fasa gas diuraikan menjadi apa tadi? Hidrogen, gas hidrogen H2 dalam fasa gas dan nitrogen N2 dalam fasa gas juga. Sini delta H-nya sebesar plus 46 kilojoule per mol. Sekarang kita setarakan dulu ya reaksi ini. Jadi di sini ini ada 1, di sini ini ada 2, berarti di sini 1/2. Kemudian hanya ada 3, di sini hanya ada 2, berarti 3/2. Sudah, ini untuk reaksi termokimia dari penguraian gas NH3. Kemudian soalnya, tentukan delta HF atau delta H pembentukan gas amonia. Sekarang kita akan menentukan harga dari delta H pembentukan gas amonia. Berarti perlu kita ketahui bahwasanya pembentukan itu merupakan kebalikan dari penguraian. Jadi kalau reaksinya dibalik ini, kan kalau penguraian itu NH3 diuraikan. Nah, kalau pembentukan berarti kita membentuk NH3 ini. Berarti NH3-nya sebagai produk. Begini. NH3-nya sebagai produk. Dia dihasilkan dari reaksi antara H2
gas H2 dan gas N2. Kita setarakan seperti tadi. H2 berarti 3/2, N2 berarti 1/2. Nah, untuk harga delta H-nya, kalau yang penguraian ini membutuhkan kalor atau diperlukan kalor sebesar 46, berarti tandanya kan positif. Sedangkan kalau penguraian kebalikannya, berarti dikeluarkan kalor sebanyak 46, berarti tandanya negatif. 46 kilojoule per mol. Seperti itu. Ini delta H pembentukan, ini delta H penguraian. Tinggal dibalik aja tandanya ya. Reaksinya juga. Oke. Seperti itu. Ada yang belum paham?